إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah dengan izin Allah. Malam ini kita kembali hadir ta'lim kita kembali kepada kitab fikih Sulamut Taufiq, Faslun fi Arkanis Shalah. Sekarang saatnya kita membahas tentang masalah rukun-rukun salat. Arkanus sholati sab'ata asyara ruknan. Rukun sholat itu ada 17. Dari 17 yang bisa ditinggalkan walaupun hanya satu. Kalau sudah dikatakan rukun, tidak akan sah sholat kita tanpanya. Wa yu'abbaru anhu bi annahu ma kana dakhil mahiyati yanqadhiya syai'an fa syai'an. Diungkapkan tentang rukun itu bahwasanya rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat atau bagian inti suatu perkara dan terselesaikan satu demi satu secara tertib. Bikhilafi syarat, berbeda dengan syarat. Fa innahu ma kana kharijal mahiyah. Maka sesungguhnya syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat atau bukan bagian inti suatu perkara. Nanti akan sudah kita bahas masalah syarat, masuk waktu, tutup aurat, suci dari hadas, itu di antara syaratnya. Kalau rukun beda, tidak bisa tidak, dia harus kita lakukan. Yang pertama, niat. Wahia tashtamilu ala thalathati syurut wa wajibain. Yang pertama, niat. Niat itu meliputi atas 3 syarat. Dua hal yang wajib dan 2 hal yang wajib. Amma syurutu fal qasdu bil qalbi lil fi'li ay fi'lis salah. Adapun syarat-syarat niat adalah bermaksud di hati untuk melakukan salat. Maka niat itu tempatnya di hati. Kapan? Saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Walaupun usollinya sebelum takbir. Sholli faradul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu talafuz lafaz.
Yang masuknya di mana? Di hati. Kapan? Saat takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar. Makanya takbir itu wa maddahu, dipanjangin. Allahu Akbar. Saat takbir itulah hati yang berbicara, tidak lagi lidah. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Wajib karena Allah. Lidah melafazkan takbir, hati menerjemahkan makna niat kita. Dua-duanya sibuk. Kalau lidah dan hati sibuk, di situ akan terdapat satu kekosongan. Dengan kata lain, khusyuk. Tidak ada sangkut paut urusan dunia dan lain-lainnya, karena dua-duanya sibuk. Makanya kalau belum bisa khusyuk tempat lain, di situ aja kita usahain. ويعين ذات السبب كالاستسقاء أو التحية أو سنة الوضوء أو الاستخارة ونحو ذلك. Syarat yang kedua, menentukan sholat yang memiliki sebab. Apaan? Contohnya istisqa. Salat sunnah minta hujan. Disebutkan. Atau tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang nanya, kalau sholat Id di lapangan, iya, sholat hari raya di lapangan, sampai kita sholat sunnah, itu sholat apaan? Tahiyatul masjid, bukan masjid. Maka itu dinamakan sholat sunnah mutlak, nggak punya merek. Ya apaan? Sholat sunnah rakaataini. Kayaknya aku melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Itu salat sunnah mutlak. Sampai juga hari Jumat. Jumat ada yang berpendapat nggak ada qobliyahnya, ya, nggak ada qobliyahnya. Makanya suka ada. Habis azan, ya, habis azan. Kan sholat sunnah. Ada yang nggak sholat sunnah, diduduk aja. Kenapa? Dia punya keyakinan nggak ada qobliyah. Bagi yang tahu, ngerti, nggak masalah. Bagi yang nggak tahu, ditanya tak tanda tanya, mengapa itu nggak sholat? Orang-orang pada sholat, kok dia nggak sholat? Ini perlunya kita ilmu, kita ngaji, kita belajar. Kita tahu, oh berarti dia yang paham ke sana, urusan dia. Tapi alangkah baiknya untuk mencegah daripada ketidaktenangan saudaranya yang lain. Kenapa sih salat aja sunnah mutlak namanya? Kalau nggak ada qobliyah nggak usah, salat sunnah mutlak aja. Kan nggak punya waktu dia. Dan bahkan sholat sunnah selain Jumat, saat matahari ada di tengah-tengah, itu nggak boleh, dilarang. Kecuali Jumat, Jumat nggak ada larangan. Kita kan ada larangan sholat sunnah habis asar. Kapan?
saat menjelang terbenamnya matahari. Sampai Nabi jelaskan lewat hadisnya, la sholata ba'da asrin. Tiada ada salat lagi sudah salat asar. Yang dimaksud salat sunnah. Kalau salat wajib enggak masalah, tetap dia wajib walaupun habis asar. Habis salat asar dia ingat astagfirullahaladzim, tadi zuhur dia belum salat, dia lupa. Ya. Kemudian melaksanakan salat zuhur. Dia mengqadanya. Boleh habis asar. Tapi untuk menjaga image orang lain, ini aliran mana lagi nih? Habis sholat asar sholat lagi, padahal di sholat qadha. Di atas dah, nggak ada yang lihat, ya, nggak salah. Atau sholat sunnah wudu, habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnatul wudu rakaataini lillahi ta'ala. Ini sholat yang jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal sholat sunnah wudu itulah yang mengantarkan Bilal, orang yang masih hidup, derap langkahnya sudah terdengar di surga. Sampai Rasulullah bertanya, rahasia ibadah apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sehingga Rasulullah mendengar suara derap langkah orang di surga pada saat beliau Mi'raj. Nabi tanya Jibril, itu derap langkah siapa? Memang udah ada orang di surga? Derap langkah Bilal, orangnya ada di dunia tapi derap langkahnya udah kedengeran di surga. Rupanya rahasianya Bilal nggak pernah tinggalkan sholat sunnah wudu, dan Bilal nggak pernah batal wudu. Maksudnya wudunya batal, dia wudu lagi. Awil istikharah, atau sholat sunnah istikharah, dan yang lain-lainnya. Itu diwajibkan kita ta'yin, menentukan. Yang berikutnya menentukan waktu. Ta'yin. Seperti apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat fardhu zuhri, itu udah ta'yin. Tentukan. Ini syarat. Tapi di dalam rukun. Dalam apa? Niat. Wa yanwi al musalli al mukallafu al fardiyata fil fardi. Yang ketiga, dia berniat. Syarat yang ketiga, niat. Al-mukallaf, yang udah wajib baligh akil, itu mukallaf namanya. Dia tentukan salat itu fardu atau sunnah. Jadi orang yang salat, yang mukallaf itu mesti berniat kefarduan pada salat fardu. Ini fardhon. Fayaqsidu
kauna shalah fardhan litatamayyaza anin nafli wa litatamayyaza an zuhril sabi. Maka ia memaksudkan adanya salat sebagai salat fardu untuk membedakan dari salat sunnah dan untuk membedakan dari seumpama salat zuhur yang dilakukan anak kecil. Maksudnya apa? Ya kalau anak kecil di salat zuhur niat asar juga. Kenapa? Di bulan mukallaf wajib. Juga untuk membedakan antara sunnah dan fardu. Makanya sholat Jumat saja khotib lebih dulu, khutbahnya lebih dulu baru sholat. Sedangkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana dan yang lainnya itu sholat dulu baru khutbah. Pertanda dibedakannya antara fardu dengan sunnah. Makanya kalau sholat Id si khotibnya batal, nggak berpengaruh karena dia udah sholat. Pas selesai sholat Id, giliran khutbah, batal dia. Dia langsung khutbah, sah. Tapi kalau sholat Jumat, nggak bisa. Harus suci dari hadas. Arti punya wudu. Di samping khutbah Jumat itu pengganti dari yang 2 rakaat. Makanya imam juga hukumnya wajib niat jadi imam kalau sholat Jumat. Kalau sholat selain Jumat hukumnya sunnah. Kalau makmum hukumnya wajib dan niat makmuman karena mengikut imam. Adapun anak kecil maka tidak disyaratkan dalam niatnya menentukan kefarduan untuk pribadi dirinya. Kenapa? Karena dia belum wajib. Ini baca udah sholat az-zuhri, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, udah sah aja dia. Tapi kalau yang mukallaf nggak sah tanpa menentukan fardunya, fardhon. Makanya kalau kita mengkodokkan orang yang sudah meninggal, umpama orang tua waktu sakit di rumah sakit, dia sadar, tapi dia nggak sholat. Entah karena dia merasa nggak nyaman dengan penyakit yang sedang dia rasakan, sehingga dia tinggalin sholat. Kita anaknya, kita hitungin aja udah. Selama otaknya sadar, dia wajib. Kita hitungin aja udah. Kalau seminggu dia nggak sholat, maka wajib kita qodokkan sholatnya selama 1 minggu gitu, sebelum jasadnya dikubur. Karena sholat fardu tetap niatnya fardu. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an an fardhi walidi. Allahu akbar. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, membayar qada sholat fardu orang tuaku. Allahu akbar. Fardunya disebutkan an fardhi, sholat fardu orang tua.
Itu anak. Ada yang nanya, boleh nggak kecil orang lain? Boleh aja, minta tolong orang lain. Tapi tingkat ketulusan, keikhlasan kan anak lebih menjurus. Anaknya nggak bisa, dibingung, minta tolong orang lain, boleh. Cuma jangan sebatas itu. Udah nggak bisa, udah nggak pernah penasaran. Harus penasaran, harus bisa. Satu saat kita nggak tahu, kita akan butuhkan lagi. Kalau kebetulan nggak ada yang bisa juga, mau suruh siapa? Ini. Wa ammal wajibani fa ahaduhuma muqaranatun litakbir haqiqatan bi an yastahdira fi'la shalah wa iqa'i qasdiha wa niyatil fardiyah ma'a hamzatil jalalah ila tamamir ra min akbar. Adapun dua hal yang wajib, maka hal pertama dari dua hal itu adalah membarengkan takbir secara nyata dengan cara menghadirkan pekerjaan sholat dan meletakkan bermaksud akan melakukan sholat dan niat kefarduan bersamaan dengan pengucapan hamzah lafaz jalalah Allah sampai sempurna huruf ra dari lafaz akbar. Ini yang dimaksud ini tadi. Kan saya sudah kasih contoh. Saat mengatakan usolli fardhu isya'i arba raka'atin mustaqbil qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan saat dia bertakbir tadi, di situ dimasukkan lafaz dalam hatinya, sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam wajib karena Allah. Akbarnya ini disuruh apa? Hamzahnya jelas, ra-nya jelas, akbar. Ada yang Allahu akbar, nggak sah. Allahu akbar, nggak sah. Karena di sini hamzahnya harus jelas. Allahu akbar. Mufaham, tebal. Allah, jangan Allah akbar. Nggak bisa. Memang udah begitu lidahnya Allahu akbar. Nah kalau nggak bisa lidahnya memang begitu, berlaku hanya untuk dirinya, tidak berlaku untuk dia membawa jamaah. Artinya apa? Nggak boleh imam. Ya. Jangan ngotot. Nggak dikasih imam ngotot. Mengapa sih? Kan di situ ramahannya. Allah akbar. Harus tebal. Allahu akbar. Rukun. Yang rukun apa? Takbirnya. Angkat tangannya sunnah. Takbirnya. Kalau rukunnya takbirnya nggak benar, berarti rukunnya salah. Nggak sah sholatnya. Itu aja. Ini jangan asal-asalan. Jelas kan? Pada takwil muqaranatul urfiyatu indal awam wa in jara alaihi jam'un. Karena itu tidak cukup muqaranah urfiyah berbarengan menurut penilaian kebiasaan menurut orang awam meskipun telah berlaku atas hal kecukupan muqaranah urfiyah. Itu kesepakatan ulama. Demikian keterangan
yang diberikan oleh Syekh Ar-Ramli. Itu yang dimaksud tadi. Allahu Akbar. Dan lagi nih, Allahu Akbar. Berarti dia nggak masukin niat dalam hati. Justru takbirnya terbawa oleh angkat tangannya. Allahu Akbar. Angkat tangan ini adalah sunnah. Yang rukun takbirnya. Makanya harus Allahu Akbar. Andai kata Allahu Akbar di bulan angkat tangan, Allahu Akbar, boleh. Tapi lapas yang benar. Tapi sempurnanya sama. Allah. Itu pun setinggi telinga. Nggak semua ke atas. Perempuan dada. Mau dibahas mengenai masalah hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu semuanya, gerakannya. Tangan tinggi, tangan yang takbir. Nahwa mankibai. Setinggi pundaknya. Jadi ingat ini, anak remaja kayak calon pengganti. Jadi calon pengganti nanti digantikan lebih baik. Terus lebih baik. Hingga menjadi yang terbaik. Ini tujuan ibadah kita. Watanihima istishabun niyah dzukran bidhammidz dzal hatta yafragha min at-takbir. Dan hal kedua dari dua hal yang wajib adalah menyertakan melestarikan niat dalam ingatan lafaz dzukran dibaca dhammah hingga dirampungkan dari takbir. Allahu Akbar. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawli Allahu Akbar. Dan ia mengucapkan dengan sekiranya ia memperdengarkan kepada dirinya sendiri sama seperti pengucapan setiap rukun qauli akan ucapan Allahu Akbar. Artinya biasanya sholat sendiri hanya diperdengarkan untuk diri kita sendiri Allah. Tapi kalau berjamaah disunahkan agak keras. Kenapa? Agar didengar oleh jamaah. Ya. Maka sampai takbir intikal atau takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lain, rukun berikutnya. Padahal takbir itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuma takbiratul ihram, rukun. Yang lain-lainnya perpindahan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau berjamaah untuk mengayomi jamaah yang ada di belakang, bila terjadi mati lampu dan lain sebagainya, harus ada yang punya inisiatif untuk menjadi mubaligh. Jangan sampai sholatnya kacau. Bahkan Masjidil Haram speakernya Masya Allah ya. Tetap ada mubaligh. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena intinya tujuannya untuk memperdengarkan kepada jemaah. Maka seterusnya. Sami Allah di mana? Rabbana wa lakal hamd. Menandakan gerakan imam itu semua bisa diketahui oleh jamaah yang ada di luar masjid. Itu tujuannya.
wa huwa tsani arkaniha. Dan mengucapkan takbir Allahu Akbar itu merupakan rukun yang kedua dari rukun sholat. Yang pertama apa? Rukunnya niat. Yang kedua takbiratul ihram. Mulai masuk sholat itu. Awaluha bitakbir atau wabtahahuha wa tataha bitakbir. Dibuka dengan takbir. Wa yahtamuha bisalam, ditutup dengan salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Kemarin ada yang nanya, Tad, kita udah gak tahan banget pas kita jadi imam, udah nenggel banget pengen kentut, tapi dia bisa tahan sampai salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum kentut. Salam kedua gak ketahanan, Assalamualaikum bareng warahmatullah, jeblos sudah. Yang ditanya, batal nggak sholatnya? Gitu. Saya jawab, batal wudunya. Dibingung lagi. Kalau saya jawab batal wudunya, berarti wudunya batal udah. Sholatnya tadi nggak batal, karena salam pertama rukun. Selamat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Andai kata dia nggak salam lagi yang kedua, sah. Kenapa hukumnya sunnah? Itu kalau sholat sendiri hukumnya sunnah, berjamaah juga sunnah. Salam kedua. Tapi kalau sebagai imam, apapun jadinya, salam yang kedua tetap jahron. Kenapa? Patokan makmum. Ya. Untuk mulai salam pertama, tatkala imam salam yang kedua. Jangankan ngeduluin, ngebarengin nggak boleh. Barengin imam assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak boleh. Bisa batal sholatnya. Kalau lapasnya duluan dia sama imam. Jadi imam salam yang kedua keras, nah kita baru mulai yang pertama. Karena juga imam entah dikelupaan atau gimana, atau dianggap sunnah ini, tapi dilupa dia jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum nungguin dah yang kedua. Aduh, Allahumma antas salam minkas salam. Kata makmum brengsek banget. Itu makmum bukan istighfar, ngomong brengsek jadinya. Brengsek. Nah ini. Jadi kita salam kedua patokan buat makmum. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Berapa ember tuh pen?
Kan katanya pertama, Allah Maha Pemberi maaf. Allah menerima tobat seorang hambanya selama dia tidak menyekutui. Ya, kalau nyekutuin Allah dengan yang lainnya, kita nyembah dunia, nyembah bos, ya, lebih patuh sama bos ketimbang Allah, ya, itu udah nggak ada maaf sama Allah. Keluar real udah, ya. Nah ini dosanya besar tadi itu, banyak banget tuh dosanya. Dia tobat nasuha, Allah terima tobatnya selama dia nggak punya urusan dengan hakul adami. Tahu pen hakul adami? Enggak, utang. Ini paling berat, utang. Makanya inti dagang ngutangin aja, inti jangan ngutang. Sebab pernah ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pertanyaannya? Apakah semua orang yang gugur di medan perang membela agama Allah kemudian dia meninggal sebagai syuhada masuk surga? Kan gitu. Kata Nabi, iya.